Gara-gara izin kerja yang lupa diganti sebelum pindahan, aku hampir aja jadi penghuni gelap di Jerman. Enggak kok, bukan gelap karena listrik token mati ya. Tapi karena izin kerjanya belum keluar. Di sini semua serba ribet, apalagi kalau udah urusannya sama birokrasi. Semuanya harus sesuai dengan aturan yang tertulis. By the way, pindahanku kali ini bener-bener di luar rencana loh. Jadi semua serba mendadak. Sampai izin kerja yang penting aja, nggak aku persiapin dulu sebelumnya. Oh ya, aku sampai lupa bilang ke kalian. Hari ini aku mau ajak kalian ke Vlomag. Vlomag itu tempat orang yang ngejual barang-barang bekas. Enggak kok. Aku nggak bakal jual barang-barangku. Ntar kita lihat-lihat aja ya. Kira-kira di sana ada barang apa aja. Ya, kira-kira kalau di Indo kayak pasar gitulah. Pasar loakan. Ntar kita naik public transportation aja ya. Aku ini sebenarnya masih lumayan ngantuk loh. Libur akhir pekan enaknya kayak layah-layah di sofa aja kan. Tapi aku penasaran banget sih, kayak gimana Vlomag di sini. Jadi ya udah deh, aku paksain aja buat berangkat. Karena Vlomag ini adanya cuma di akhir pekan aja. Dan nggak di setiap akhir pekan loh ini ada. Ini aku tag-nya kadang pakai kamera depan, kadang pakai kamera belakang. Jadi hasilnya kadang bagus, kadang enggak. Maklumin aja lah ya. Bulan kemarin itu kayak jadi bulan yang paling dramatis banget loh. Karena masa perpindahan aku ke tempat yang baru. Dan bulan kemarin itu aku bener-bener nganggur full sebulan loh. Bisa kalian bayangin kan? Jadi pengangguran di negara orang sebulan full gak ada pemasukan dan pengeluaran tetap ada. Bahkan lebih banyak loh. Ternyata dingin banget guys. Padahal ini cuman 6 derajat. Aku pikir nggak sedingin ini. Ini aku udah jalan ke shelter bus ya. Jadi rutenya dari rumah aku biasanya jalan dulu ke shelter bus atau ke shelter tram. Kira-kira 3-4 menitan lah. Nggak begitu jauh kan. Nah aku ntar naik bisnya dari sini ya. Ini yang di bawah shelter bus. Kalau yang di atas itu shelter tram ya. Itu layar jadwal keberangkatan bus. Kalian lihat kan, masih ada sisa beberapa menit. Jadi aku kasih lihat sekeliling sini dulu ya. Nah ini buat naruh sepeda. Biasanya kalau orang-orang bawa sepeda dari rumah, naruhnya di situ. Tapi jangan lupa dikunci ya. Karena di sini sepeda cepet banget hilang loh. Itu Altenheim ya. Atau rumah untuk para lansia. Jadi di dekat rumahku tuh sebenarnya banyak banget tempat kerja untuk perawat. Kayak tadi Altenheim. Altenheim juga nggak cuman itu aja ya. Ada 2 atau 3 di sekitar sini. Terus ada juga klinik buat gangguan jiwa. Ada juga rumah sakit tempat aku kerja. Jadi sebenarnya sebagai perawat tinggal di lingkungan ini tuh enak banget. Banyak banget tempat kerjanya, tinggal pilih aja mau di mana. Aku gak ngerti kenapa ini suara mobilnya geledek-geledek kayak gini. Kayak mobil butut gitu loh. Tapi padahal ini tuh busnya masih baru. Aku gak ngerti kenapa. Padahal kalau aslinya tuh gak sekenceng ini loh. Ya bulan kemarin aku nganggur sebulan penuh. Kebayangkan stresnya kayak apa. Tapi emang itu jadi kayak plan terakhir gitu loh. Kalau misalkan aku nggak langsung dapat tempat kerja yang aku mau, aku emang pengen libur dulu sebulan. Jadi hitung-hitung ya mengistirahatkan tubuh deh. Nah tempat kerjanya padahal langsung dapat, tapi izin kerjanya yang agak telat. Ada-ada aja masalah tuh. Kalian tadi lihat nggak ada gerbang di situ? Itu pintu gerbang samping rumah sakit aku loh. Jadi bisa masuk lewat situ juga. Ini sebenarnya area rumah sakit aku semua. Jadi kalian bisa lihat-lihat deh tempat kerja aku di situ. Walaupun cuma taman-tamannya aja sih. Hehehe. Dan proses buat ngurus-ngurus kerja di rumah sakit ini tuh lama banget loh. Aku nggak tahu deh kenapa prosesnya selama itu. Aku kirim berkas lamaran tuh sekitar tanggal 20 bulan November tahun kemarin.
2 hari kemudian, aku wawancara kerja sama rumah sakit itu. Tapi cuma online, karena aku tinggalnya masih jauh. Beda kota, sekitar 5-6 jam deh naik kereta. Terus mereka nawarin hospitation ke aku di salah satu ruangan di departemen yang aku mau. Akhirnya tanggal 30 November aku hospitation. Jadi di sini tuh sebelum kalian benar-benar mutusin buat kerja di situ, kalian boleh hospitation dulu loh. Jadi Bagus nih kalian rumahnya. boleh ikut dulu sehari nih, lihat-lihat kondisi kerjaannya kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana, apakah kalian benar-benar tertarik atau enggak setelah lihat-lihat kayak gitu. Jadi nggak harus langsung kerja. Setelah hospitation, aku langsung kirim email kalau aku tertarik dan mau kerja di situ. Tapi kalian tahu jawabannya apa? Mereka bilang mereka nggak bisa mutusin sekarang apakah aku bisa dapat pekerjaan itu atau enggak. Karena banyak banget yang ngelamar di situ dan job yang tersedia di departemen itu tuh cuma satu. Jadi mereka bilang mereka mau benar-benar milih dulu nih. Akhirnya ya udah, aku nunggu aja. Bau rokok banget nih. Ganja. Persis banget sehari sebelum Natal, aku ditelepon sama pihak rumah sakitnya. Kalau aku dapat pekerjaan itu dan aku bisa kerja di situ. Tapi hingga di ruangan yang kemarin aku hospitation. Di beda ruangan, cuman masih satu departemen. Akhirnya aku minta jadwal hospitation lagi. Dan aku dapat jadwal itu di bulan Januari, tanggal 5. Ini aku udah masuk ke area Flomark ya. Aku nggak tahu, biasanya ini gratis tapi sekarang bayar 1 euro. Lumayan loh 1 euro, sekitar 16 atau 17 ribuan. Padahal cuma pengen lihat-lihat pasar doang. Pasar barang-barang bekas lagi. Tanggal 5 Januari aku hospitation kedua. Itu aku udah pengangguran ya. Karena aku udah ngundurin diri sejak bulan Desember. Jadi akhir Desember aku masih kerja, habis itu aku udah pengangguran. Oh ya, aku juga ngelamar ke beberapa rumah sakit lain loh. Nggak cuma ke rumah sakit aku sekarang ini. Sambil nunggu lamaran di rumah sakit ini, aku juga ada wawancara sama rumah sakit lain. Dan aku keterima di 2 tempat. Salah satu rumah sakit dan satu lagi tempat disabilitas orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi 2 tempat ini aku jadiin pegangan aja. Kalau di rumah sakit yang aku mau ini nggak bisa dan gagal prosesnya. Jadi aku masih punya tempat kerja di 2 tempat ini. Tanggal 8 Januari aku dapat telepon dari rumah sakit ini kalau aku benar-benar bisa kerja di situ dan aku dapat pekerjaan yang aku mau. Setelah itu kita berdiskusi nih, aku sama pihak rumah sakit. Mereka nanya aku maunya gimana dan mereka juga nyampain mereka maunya gimana dari aku. Biar kedua belah pihak sama-sama nyaman, aku bisa nyaman kerja di situ dan dia juga bisa mendapatkan apa yang dia harapkan dari aku. Baru tanggal 15 Januari, aku benar-benar dapat dokumen penerimaan dari rumah sakit itu. Setelah itu, aku berani cancel lah 2 tempat lain yang udah mau nerima aku. Karena aku udah dapat kepastian dari rumah sakit yang aku mau. Setelah itu, barulah aku bergelut dengan imigrasi untuk ngurus izin kerja. Panjang banget deh ceritanya. Singkat cerita, tanggal 1 Februari aku harus udah mulai kerja di tempat yang baru. Dan tanggal 28 Januari aku baru dapat kepastian bahwa izin kerja aku udah keluar. Mepet banget kan? Tahu deh, birokrasi sini sukanya kerjain gitu loh, bikin senam jantung aja. Berasa di Turki musiknya. Ternyata hampir semua barang di sini ada loh.
Dari buah-buahan sampai peralatan rumah tangga pun ada, pecah belah pun juga banyak. Elektronik, HP pun ada. Ya, jangan nanya kualitas atau masih berfungsi atau enggak ya. Namanya juga harga murah. Ya udah, yang penting dibeli aja. Aku juga nggak ngerti loh, orang-orang yang beli handphone kayak gitu di tempat ini tuh buat apa? Karena kalau aku lihat-lihat tuh kayaknya udah nggak berfungsi gitu loh. Makanya kalau nggak bener-bener nemu barang yang antik banget, barang yang langka gitu, yang unik, aku nggak bakal beli sih. Paling cuma lihat-lihat doang aja. Seru aja gitu ngeliatinnya. Tapi kadang kalau banyak orang banget kayak gini, kayak hari ini nih, gue rasa penuh banget. Jadi kayak males gitu loh. Pusing juga jadinya. Kalau kata temenku, barang-barang di sini kadang mereka dapetnya tuh dari jalanan juga loh, atau bahkan ada yang barang curian. Aku nggak tahu sih itu benar apa enggak. Misal kayak sepeda kayak gitu, mereka hasil curian, terus dimodifikasi lagi, terus dijual di sini deh. Dan kalau barang-barang dari jalanan gitu, biasanya orang sini tuh kalau udah nggak kepake atau nggak berfungsi dikit, langsung dibuang atau diletakin aja di pinggir jalan. Nah, biasanya mereka ngambilin itu buat dijual lagi di Vlomag. Aku nggak tahu sih itu bener apa enggak, tapi dengar-dengar sih gitu. Welche iPhone? Oh, gute Frage, ich weiß nicht. Okay, ich bin mir nicht sicher. Nah, itu dia kayaknya mau beli iPhone deh. Itu satu iPhone harganya 10 euro. Bayangin kan, satu iPhone 10 euro. Aku nggak yakin deh kalau iPhone itu masih berfungsi. Nah, ini juga ada nih barang-barang yang bermerek itu. Tapi aku juga nggak yakin itu ori. Karena kalau di pasar kayak gini, semua kayaknya legal deh. Barang apa aja ada soalnya. Berhubung aku udah lapar banget, jadi lihat-lihatnya segitu dulu aja ya. Gimana? Kalian tertarik nggak buat beli barang-barang bekas di situ? Oh ya, ntar cerita-ceritanya aku sambung lagi juga ya. Ini aku jalan pulang dulu. Makasih udah nemenin aku hari ini.